Dari sekian banyak kisah mistis tentang Alas Roban, adalah satu kisah sejarah yang sangat kesohor ketika kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Hanyokrokusumo. Dikisahkan kala itu, Redma Ginoli, yakni kakak dari Sultan Mataram, sedang dalam masalah. Sampai berumur, tidak ada yang berani meminang perempuan itu, karena suaminya selalu meninggal dunia hanya dalam hitungan hari setelah pernikahan. Anehnya, para suami meninggalkan sisa berupa gigitan ular. Atas hal itu, Retno Ginole dijuluki sebagai Roro Upas, sehingga tidak ada siapapun yang berani meminang. Saridin, atau yang dikenal dengan Syekh Jangkung, yang kebetulan dalam pengembaraannya sampai ke kerajaan Mataram, kala itu berhasil melaksanakan tugas di negara Rum dan dijodohkan dengan Reginoli. Sebenarnya, Sultan memang sudah mempertimbangkan akan hal itu, mengingat kesaktian yang dimiliki Saridin. Malam pertama, Saridin tidur di bawah tanpa menyentuh Retno Ginoli. Dan di malam itu juga muncul asap yang kemudian berubah menjadi siluman ular. Sosok inilah yang selama ini menyatu dengan Retno Ginoli, sehingga membunuh semua suami Retno Ginoli. Pada akhirnya, Saridin mampu menaklukkan sosok siluman tersebut, namun tidak dihabisi, melainkan tetap dibiarkan kembali ke tempat asal, yakni di hutan anggrek Alas Roban. Menurut Syarif, dompet tersebut merupakan suruhan jin Alas Roban yang bernama Windu Lengkoro atau Kolo Windu. Setibanya di Alas Roban, karena merasa tidak terima dikalahkan manusia, maka jin itu akan membuat celaka siapapun yang melintas Alas Roban. Hingga akhirnya kondisi berubah ketika istri Sarideg yang dari Kesultanan Cirebon bernama Rohayati menyusul Saridin ke Pati. Ketika melewati Alas Roban, istri dan putra Saridin mampu mengalihkan para demit ular tersebut dengan sesoki kain usang pemberian Saridin, suatu menetap di Kesultanan Cirebon dulu. Semenjak saat itu, hanya tempat-tempat tertentu saja yang didiomi oleh demit anak turun Kolowindu. Dan kisah nyata kali ini terjadi sekitar jalur tengkorak Alas Roban, tentang seorang manusia yang terpengaruh akan jalan kesesatan. Hari itu hujan turun sangat lebat. Mira duduk berselimut jari di bangku panjang berhadapan dengan dagangannya. Sudah lebih dari 4 tahun Mira mendirikan marun di seberang sungai tersebut. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dia berusaha membantu perekonomian keluarganya. Mira sendiri adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Dia menikah muda, namun sayang pernikahannya berakhir tidak baik. Sang suami pergi meninggalkannya begitu saja tanpa kabar berita. Semenjak itu Mira membuka warung kecil-kecilan di lahan sisi sungai. Dan hingga berlalu hampir 4 tahun ini, belum juga dia mendapatkan jodoh yang diidamkan. Baik warga sekitar maupun lelaki yang mampir ke warung, semuanya hanya menggodanya saja. Hal itu pun membuat Mira sudah terbiasa, sehingga dia menanggapi biasa pada para lelaki. Sementara selang 7 bulan dari minggatnya sang suami, ayah Mira yang sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai tukang kebun di sebuah sekolahan menengah pertama, mendadak memutuskan merantau ke Pulau Buru. Sampai saat ini tidak pasti juga mengirim uang untuk keluarga di rumah, sedangkan ibunya membuka lapak di sekitaran Jalan Alas Roban. Sengaja Mira tidak ikut berjualan ibunya, karena dia juga harus mengawasi adik-adiknya setiap saat. Dari warungnya itu, dia bisa pulang setiap saat, karena jarak dengan rumah tidaklah terlalu jauh. Hujan mulai reda, dan ketika benar-benar reda, Mira memutuskan untuk pulang sejenak menjenguk adik-adik. Ketika melihat ke arah jalan raya, ia melihat orang-orang berdatangan dan mulai berkerumun. Mira yang mengira kalau telah terjadi kecelakaan, ikut mendekat dan berbaur dengan warga lain. Memang, di Jalan Pantura sebelah barat desanya itu terdapat sebuah jembatan dengan ukuran kecil. Ukuran sungainya sekitar 2 atau 3 lompatan orang dewasa. Namun karena posisinya membelah jalan raya dan berada di bawah jembatan, sehingga mau tidak mau tetap dibuatkan jembatan, sekalipun berukuran kecil. Jalan Pantura waktu itu pun belum selebar saat ini, hanya cukup untuk 2 kendaraan saja yang berlawanan arah. Mira merasa kondisi di sana sedikit mencekam,
meskipun banyak warga yang berdatangan. Dan ketika sampai, ternyata di jembatan itu baru saja terjadi gempuran air bah yang cukup deras melintasi jalan raya. Bukan hanya melewati jalur sungai saja, namun air bah sampai peruah ke atas jembatan jalan raya. Warga menganggap jika peristiwa itu adalah hal yang mustahil. Yang warga tahu, memang benar air sungai ini muaranya adalah Laut Utara yang jarak tempuhnya sekitaran 15 menit dengan motor. Namun menilik dari hulu saja, bahkan lebih kecil dari sungai yang melintasi jalan raya ini. Lalu bagaimana bisa tiba-tiba ada air bah sebesar itu yang melintas? Terlihat kendaraan termasuk bis antar provinsi yang melintas seperti menghambat. Ketika warga merasa penasaran dan ingin tahu dari mana air bah itu berasal, hasilnya benar-benar tidak terdeteksi. Jalur sungai sebelum titik kejadian masih utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada bekas berantakan seperti lazim sungai yang dihantam banjir besar. Semua masih utuh dan baik-baik saja. Warga desa yang dilewati sungai kecil itu pun tidak merasakan keanehan. Begitupun dengan Mira yang marutnya berada cukup dekat dengan sungai. Benar-benar seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di sisi lain jembatan, sungai yang menuju arah muara, atau tempat berakhirnya aliran sungai di laut, semuanya berantakan. Jelas, di sisi ini tampak memang baru saja dilewati banjir besar. Hutan jati yang berada di sisi sungai juga hancur. Pohon jati besar yang kokoh nampak banyak yang roboh. Bahkan ada yang itu terhanyut. Semua orang yang berada di tempat kejadian benar-benar merasa kebingungan. Dan suasana seketika menjadi riuh. Ketika salah seorang warga melihat seorang bapak-bapak tersangkut di pohon jati yang masih berdiri. Lelaki tersebut terlihat pingsan atau mungkin saja sudah meninggal dunia. Segera warga melakukan pertolongan. Ketika sudah berada di pinggiran jalan, warga yang merasa penasaran langsung mengerubuti lelaki tersebut. Pada akhirnya lelaki berkumis tebal itu pun mulai sadar. Setelah cukup tenang, lelaki tersebut mengaku sebagai sopir pribadi, yang mana majikannya berasal dari Pemalang. Dia mengantarkan juraganya yang merupakan seorang penguasa toko emas. Mobilnya yang melintas mendadak disabuk banjir yang sangat besar. Si bapak itu terlempar keluar hingga tersangkut di pohon jati. Atas penuturan sang sopir, para warga membantu mencari korban yang kemungkinan besar tidak selamat. Namun ada pula yang memanfaatkan keadaan dengan mengambil kayu jati yang roboh. Mira sendiri memilih pulang melihat kondisi rumah sebelum nanti kembali ke warung. Pencarian dilakukan dengan menempuh seluruh jalur sungai dari TKP hingga muara, yakni Laut Utara. Pencarian pun membuahkan hasil dengan menemukan jasad keluarga sang pengusaha dengan kondisi yang mengenaskan. 3 orang terdiri dari ibu dan 2 putrinya ditemukan dengan tubuh yang berantakan. Akibat hantaman benda keras saat terseret derasnya banjir. Ketiganya ditemukan di sepanjang jalur sungai hingga arah muara. Namun bos emas itu belum ditemukan jasadnya. Selang sehari berikutnya, Mira keluar warung menuju sungai kecil tersebut. Dia hendak mencuci kain lapnya yang kotor. Saat sampai di pinggiran sungai, dia terhiang kaget ketika melihat seorang perempuan sedang berdiri di seberang. Yang membuat Mira merasa tidak wajar adalah perempuan itu berpakaian selayaknya seorang dari keraton. Mira yang kebingungan hanya memandang gadis tersebut tanpa sepatah kata pun. Dan tidak diduga, sosok wanita itu sadar akan kehadiran Mira. Perempuan itu pun menyapa Mira dengan berbahasa Jawa dan penuturan yang halus. Mira yang masih bengong seperti terhipnotis. Dia tidak menyambut sapaan wanita itu. Mira baru sadar dari lamunannya saat mendengar suara seorang perempuan dari arah belakang. Saat dia balikan badan, ternyata perempuan yang sama sudah berada di sana. Sosok itu menyuruh agar Mira tidak usah bingung dan bisa merahasiakan pertemuan mereka. Sebelum pamit, sosok putri itu memberikan lembaran uang pada Mira. Dengan masih diliputi rasa bingung, Mira menerima uang tersebut tanpa berucap sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, barulah Mira seperti terbangun dari tidur. Dia tidak jadi mencuci, lalu bergegas kembali ke warung dengan ketakutan dan kebingungan.
Pikirannya mengarah pada sosok tersebut. Dari mana sosok putri itu berasal? Parahnya cantik jelita dan berpakaian kerajaan. Apa yang dilakukan di sungai kecil tersebut? Mira pun berpikir jika wanita itu berasal dari dunia lain. Sebelum mengakhiri lamunannya, Mira melihat uang yang masih digenggam. Dan bersamaan dengan seorang lelaki masuk ke warung, uang itu pun dimasukkan ke dalam kotak bersama dengan uang yang lain. Tidak berapa lama beberapa warga datang ke warung Mira. Disusul warga lain sehingga warung pun penuh sesak. Sambil ngopi dan makan gorengan, mereka mulai asik ngobrol tentang keanehan air bah kemarin. Salah seorang di antara bernama Pak Woto, yang tidak lain adalah salah seorang yang ikut membantu serta mengantar pulang sopir yang terdaftar. Pak Wata menjadi bahan perhatian ketika dia menceritakan tentang kesaksian sopir tersebut, tepat ketika terjadi banjir besar. Waktu itu, sebelum rombongan keluarga yang disopirnya mendekat jembatan, semua nampak biasa-biasa saja. Lalu lalang kendaraan juga tampak biasa, bahkan tidak menghiraukan genangan-genangan bekas air hujan yang ada di atas jembatan itu. Memang sangat jelas dari kondisi yang terlihat, tidaklah mungkin jika menyebabkan terjadi sesuatu. Namun ketika mobil bosnya itu berada tepat di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba saja banjir bandang yang sangat besar muncul dari sebelah kanan jalan, lalu dari sisi jembatan yang lain. Arus besar menghantam keras mobil hingga membuatnya terkenal jauh, terguling terbawa arus deras banjir. Anehnya, kendaraan-kendaraan yang melintas berbarengan dengan mobilnya, tidak ada satupun yang mengalami kejadian mengerikan yang sama. Hanya mobil bosnya saja yang hancur terhantam air bah. Seluruh penumpang yang berisikan keluarga bos emas itu pun hanyut aliran bah. Pengakuan sang sopir, kala itu bosnya membawa penuh kekayaan uang, termasuk perhiasan emas yang banyak. Namun ternyata tidak ada satupun kekayaannya, termasuk emas yang ditemukan warga maupun orang yang lewat. Dan sampai saat itu sang majikan belum diketahui keberadaannya, entah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Setelah bertemu dengan sosok perempuan misterius itu, kehidupan Mira pun berangsur membaik. Pelanggan mulai berdatangan, sehingga dia mampu mencukupi kehidupan keluarganya. Bahkan Mira memiliki tabungan jika sewaktu-waktu ada hal yang mendesak. Selain itu, kebahagiaan juga dirasakan Mira ketika dia dibinang oleh salah seorang dari luar kota. Namanya Burhan. Perkenalan bermula ketika lelaki yang sering melakukan perjalanan luar kota itu mengalami sakit perut. Dia menghentikan mobil lalu buang hajat ke sungai. Dari situlah Burhan melihat warung Mira dan hampir sekalian istirahat. Perkenalan itu membuat Burhan sering ke warung Mira setiap kali lewat ke sana, dan benih cinta pun tumbuh hingga Burhan berniat untuk menyunting Mira. Pada awalnya Mira merasa ragu, namun setelah Burhan meyakinkan bahwa cintanya tulus, Mira pun menyambut pinangan Burhan. Acara pernikahan yang dilangsungkan sederhana itu tanpa melibatkan ayah Mira. Meskipun sudah dikabari lewat telegram, namun sang ayah tidak pulang sampai akan nikah berlangsung. Selepas pernikahan, Mira diboyong ke rumah suaminya di luar kota. Meskipun begitu, setiap kali sang suami berangkat mengambil barang dagangan berupa hasil bumi, Mira sering ikut dan menunggu di rumah ibunya. Sedangkan warungnya ditumbuhi perempuan yang sudah lulus SMA. 7 bulan selanjutnya, ada kejanggalan yang mulai dirasakan Mira. Semua bermula di salah satu adiknya yang mendadak lumpuh seperti tanpa tulang. Padahal sebelumnya tidak ada yang dirasa aneh dari adik keduanya itu. Selanjutnya adalah adik bungsu Mira. Berawal dari kejang-kejang adik laki-laki, satunya itu seperti kehilangan ingatan. Adiknya yang berusia 9 tahun itu hanya diam saja dengan pandangan yang kosong. Selanjutnya ganti adik pertama yang sudah berusia 17 tahun. Adik perempuan merah itu dinyatakan pihak puskesmas kalau memiliki penyakit vertigo, namun anehnya penyakit itu selalu datang menyerang. Bahkan obat-obat yang dikonsumsi tidak ada yang mampu meredam rasa sakit.
Remaja itu pun merasa tersiksa setiap kali didera pusing hebat, bahkan terkadang sampai pingsan. Warung pun terpaksa ditutup karena tidak ada pengganti yang menunggui. Dan musibah terakhir diderita oleh adik ketiga Mira. Perempuan berusia 12 tahun itu mendadak memiliki riwayat penyakit paru-paru. Jika kumat nafasnya, sehingga membuat panik ibunya. Karena musibah datang secara beruntun dan sangat cepat, Mira memutuskan pindah bersama ibunya demi merawat adik-adiknya. Di sisi lain, usaha sang suami sebagai pengumpul hasil bumi berupa jagung dan cengkeh semakin maju. Keuntungan yang didapat pun semakin melimpah. Dari hasil itulah adik-adik Mira mendapat pengobatan rutin. Warga sekitar merasa jika apa yang dialami keluarga Mira adalah murni musibah. Warga mengenal betul ibu juga Mira. Namun ada warga yang berpendapat lain kalau petaka tersebut bersumber dari Burhan, suami Mira. Alasannya adalah karena semenjak Mira menikah, kejadian buruk tersebut mulai mendatangi keluarganya. Ada juga yang beranggapan jika semua itu dikarenakan weton Burhan dan weton Mira tidak cocok. Perbincangan miring warga itu pun terdengar ke telinga ibu Mira. Kemudian secara terbuka, ibu Mira bercerita tentang prasangka warga padanya. Setahu Mira, selama menikah, Burhan tidak pernah menunjukkan sikap aneh. Suaminya itu juga dikenal pekerja keras dan berasal dari keluarga yang taat agama. Mira menganggap jika tudingan warga pada Burhan adalah fitnah. Sedangkan masalah weton tentu sudah dibicarakan sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Itu masih menjadi tradisi di desanya juga di desa Burhan. Jika jatuh pada hitungan yang tidak baik, tentu pernikahan dibatalkan meskipun keduanya saling mencintai. Mira menyuruh ibunya agar terus khusyuk berdoa setiap selesai sholat fardu maupun sholat sunnah. Dia yakin musibah yang menimpa keluarganya adalah Mira akan pulih. Gempahnya masih terus melakukan pengobatan rutin ke rumah sakit. Selain itu, sesuai anjuran warga yang menjenguk pengobatan non-medis juga dilakukan. Bahkan sempat juga diboyong ke seorang kiai yang dikenal menguasai ilmu putih. Tapi kesialan itu belum juga berakhir. Beruntungnya Burhan tetap setia menanggung biaya pengobatan itu, walaupun orang tua maupun kerabat dekat mencoba memengaruhinya. Tampaknya cobaan yang didapat Mira belum berakhir pada adik-adiknya saja. Dia juga selalu kehilangan janinnya tanpa sebab pasti. Setiap kali berbahagia karena mendapat momongan, kandungan itu selalu hilang di usia yang sama, yakni menjelang 3 bulan kehamilan. Hal yang terulang sampai 4 kali itu membuat curiga keluarga Burhan. Mereka menganggap ada karma yang membelenggu keluarga Mira. Satu persatu keluarga Burhan menghasut agar Burhan meninggalkan Mira. Mereka was-was, bisa jadi di suatu saat anggota keluarga mereka yang terdampak. Dan Burhan pun mulai berpikir panjang. Selain tentang kesedihan yang dialami Mira serta keluarga Mira, juga tentang kondisi keuangannya yang tiada surut. Berulang kali dia perhitungan lebih banyak, namun tidak pernah sekalipun uangnya berkurang. Malahan justru bertambah semakin melimpah. Setiap kali buruan merenung akan kejanggalan tersebut, tidak sekalipun dia menemui titik temu. Semua di luar jangkauan nalar. Setelah berpikir sekian waktu, Burhan pun menuruti keinginan orang tua serta kerabat dekat. Dia bersiap hendak menceraikan Mira. Dalam niatan tersebut, hari-hari Burhan mulai didatangi hal aneh. Di beberapa perjalanan keluar kota yang dilakoninya sendiri, dia selalu menemui ulat yang melintas di jalan. Hampir saja dia dibuat celaka setiap menemui hal itu. Hal yang membuat merinding adalah setiap kali sampai di pinggir jalan ular itu berhenti dan melihat ke arahnya disusul. Kemudian tercium aroma wangi yang menyeruak baik di dalam maupun di luar mobil. Sungguh suatu hal yang tidak masuk nalar. Selain kejanggalan itu, buruan juga menemui keanehan yang lain. Di beberapa momen, dia merasa ada yang tidak beres dengan dagangan yang dibawa. Dia melihat hampir sebagian barang dagangannya dipenuhi belatung dan cacing tanah. Namun kenyataannya hanya dia sendiri yang menyaksikan keanehan itu.
Bahkan dia selalu mendapat untung besar jika menemui kejadian itu. Burhan pun mulai menebak atas kejadian demi kejadian ganjil yang ia temui. Dan setelah dia yakin jika itu memang karma yang didapat Mira, maka dibulatkan tekad untuk berpisah dengan istrinya. Senja itu, mendengar penuturan Burhan, Mira pun menangis terseduh. Ternyata Burhan tidak mencintainya sepenuh hati. Kalau memang cintanya tulus, sudah pasti akan mengarungi kehidupan apapun rintangannya. Namun Mira sadar selama ini dia telah membebani Burhan. Dia melumpuhkan kehidupan keluarganya pada Burhan. Tidak ada yang dapat dilakukan Mira selain pasrah atas nasib hidupnya. Selepas perceraian, nasib buruk menghantui Burhan. Secara perlahan, usahanya mengalami kesulitan. Hingga dalam waktu singkat dia bangkrut. Keluarganya juga mengalami musibah yang membuat kedua orang tua serta adiknya meninggal dunia. Bukan itu saja, dua keponakannya yakni putra dari kakak Burhan juga meninggal dunia secara mendadak. Nasib buruk itu sangat cepat menimpa Burhan. Ini di keluarganya yang tersisanya dia dan kakaknya yang ikut suaminya di luar kota. Seusai acara pemakaman, Burhan mendadak merasakan pusing yang sangat dahsyat. Saat bangkit dari duduk dia gloyoran hingga terjatuh menyimpan bumi. Seketika itu pula, Burhan tidak sadarkan diri. Merasa khawatir karena beberapa waktu Burhan tidak juga siuman. Warga pun membawanya ke rumah sakit. Pada akhirnya Burhan dinyatakan koma. Dan kali ini sang kakak yang bertanggung jawab atas biaya di rumah sakit yang entah sampai kapan adiknya itu akan pulih. Di sisi lain, setelah perceraian, Mira kembali melanjutkan hidup dengan membuka usaha warung. Dan anehnya meski berpenghasilan, tidak banyak uangnya selalu berlebih. Dari situlah Mira mulai merasa ada kejanggalan yang tidak masuk akal. Ada rasa senang karena bisa membiayai pengobatan adik-adiknya, namun ada rasa khawatir atas kehadiran uang yang tidak tahu asal-muasalnya itu. Kalau dulu sebelum menikah, dia mendapat uang karena pelanggannya yang berjubel, namun kali ini dia memperoleh seolah uang itu datang sendiri. Dalam lamunannya kali ini, Mira teringat dengan sosok putri yang ditemuinya dulu. Putri selayaknya dari kerajaan yang mendadak muncul sehari setelah banjir bandang. Setelah pertemuan itu, Mira merasa mulai ada yang berubah dalam hidupnya, baik dalam urusan ekonomi maupun dalam urusan asmara. Mira mulai berpikir jika kedatangan sosok tersebut ada sangat paut dengan perjalanan nasibnya. Dia pun teringat dengan uang pemberian sosok misterius itu. Memang dulu dia campurkan dengan uang yang lain, yang kemungkinan sudah dipergunakan untuk membeli keperluan warung. Tapi apakah mungkin uang tersebut memang sumber dari rentetan kejadian yang ia alami? Lalu jika benar, bagaimana dia harus bertindak? Mira berpikir sendiri dan mulai merasakan kecemasan. Tidak ada yang bisa dimintai pertimbangan, karena dia tidak memiliki teman dekat selain ibunya. Sedangkan ibunya bukanlah tipe wanita yang banyak pengalaman. Dalam kebimbangannya itu, Mira berjalan pelan menuju pinggiran sungai, teman di mana dulu dia bertemu dengan sosok seorang putri. Di sana dia duduk sambil memperlihatkan kondisi sekitar. Dia berharap kembali bertemu sosok tersebut dan mendapat penjelasan atas kesialan yang ia dapat. Mira berharap jika apa yang dipikirkan tidaklah benar, semua yang terjadi tentu atas kuasa Sang Pencipta. Angin semilir semakin kencang membuat rambut Mira terkoyak. Bulan yang semula terang meredup saat gumpalan menu menutupi. Di keremangan malam itu, Mira dikejutkan dengan kemunculan seekor ular besar berukuran pahanya. Ular itu melingkar berada di sisi seberang sungai. Mira hanya terpaku ketakutan. Merasa nyawanya terancam, segera Mira kembali ke warung yang sudah ia tutup. Sejenak dia duduk di bangku luar warung. Setelah merasa cukup tenang, Mira bergegas pulang. Setelah malam mencekam itu, jika ada waktu senggang di warung, Mira sering datang ke sisi sungai, berharap bertemu dengan sosok putri. Dia juga sangat berhati-hati kalau ular besar itu kembali muncul. Tanpa merasa bosan, malam itu ia kembali ke sisi sungai. Kali ini dia merasa sangat mengantuk
yang membuatnya berbaring di rerumputan. Seketika itu juga ia terlelap dalam tidur. Di dalam lalap itulah dia didatangi sosok putri yang sama. Miranya memandang tanpa berucap sepatah kata pun. Sementara sang putri tersenyum padanya, juga tidak berbicara sepatah kata pun. Pertemuan itu tidak lama berlangsung, karena beberapa saat kemudian sang putri dijemput ular yang sangat besar. Terdapat tahta dengan tempat duduk berukir emas di atas badan ular yang memakai mahkota itu, selayaknya sebuah kereta kencana. Dengan tenang sang putri berjalan menuju ke tahta, seolah ada tangga yang membawanya melangkah. Setelah tersenyum dan melambaikan tangan, ular pun merangkak meninggalkan Mira yang masih tercekat. Mira terbangun dari tidur. Setelah sadar, dia amati sekitar, mencari keberadaan sosok yang baru saja muncul di mimpinya, namun hanya gelap yang ia lihat. Sejenak Mira mencoba mencerna makna mimpi itu, tapi dia tidak bisa pecahkan arti kedatangan seorang putri tersebut. Mungkin saja sosok itu menemui Mira, karena dia yang datang dan berharap hadirnya sang putri. Sebelum beranjak, Mira berdoa, semoga Tuhan selalu melindungi dan menjadikan mimpi tadi adalah sebuah pertanda baik. Di keesokan harinya, pagi sekali Mira kedatangan seorang tamu. Kebetulan pada saat itu Mira bangun menjelang pacar dan memasak untuk adik-adiknya, sedangkan ibunya sudah pergi mempersiapkan dagangan di lapak. Dan betapa terkejut Mira saat tahu kalau tamunya itu adalah sopir yang tersapu. Banjir bandang setelah sedikit berbasa-basi. Sang sopir mengaku jika kedatangannya adalah untuk menjalankan amanat sang majikan yang bernama Ndoyo. Mendengar nama sang majikan, seketika jantung Mira berdegup kencan. Dia kenal betul nama tersebut, yang tidak lain adalah nama suaminya yang minggat. Dan dugaan Mira benar jika Londoyo adalah suaminya setelah sang sopir mulai berkisah tentang Desa Doyo. Selama bekerja di rumah Pak Doyo, sang sopir mulai akrab dengan keseharian majikannya itu tanpa menutupi apapun. Pak Doyo terbuka, bahkan tentang masalah kehidupan pribadinya. Pak Doyo mengaku masih memiliki istri saat menikahi Yanti yang seorang janda dengan 2 anak rahasia. Tentang pesugihan yang dijalani oleh Pak Doyo juga tidak ditutupi. Sang sopir sering diajak di suatu tempat yang searah dengan jalur alas roban. Di sanalah Pak Doyo melakukan ritual demi bergelimang harta. Pak Doyo sendiri mengaku sudah melakukan proses tersebut 2 bulan sebelum bertemu istri barunya. Pada awalnya pernikahan dilakukan hanya untuk menumbangkan Yanti dan anak-anak saja. Namun ternyata sikap Yanti menunjukkan ketulusan cinta, sehingga Pak Doyokya tidak tega jika menghabisi mereka yang sudah menjadi keluarga. Di awal, Pak Doyo menumbalkan keluarga kandungnya, termasuk juga para keponakan. Setelah itu tujuannya mengarah pada istri pertama yang belum ditalak, yang tidak lain adalah Mira. Pak Doyok berencana menumbalkan Mira serta adik-adiknya. Namun ternyata ada kekuatan yang mampu melindungi Mira, yang entah dari mana kekuatan tersebut berasal. Karena merasa tidak mampu lagi mengupayakan tumbal, maka hari itu Pak Doyok berencana buayang keluar kota. Dia akan pindah rumah meninggalkan tempat lama, berharap tidak dihantui lagi perjanjian pesugihan. Tapi justru itu menjadi malapetaka. Dalam perjalanan saat melewati jembatan kala itu, banjir menerjang hingga Yanti dan 2 putrinya tewas. Sedangkan Pak Doyok jasadnya baru ditemukan di lokasi yang sangat jauh, yakni di perairan Jepara setelah 2 minggu. Anehnya jasad Pak Doyok masih dalam keadaan utuh. Seperti adat yang berlaku, seorang nelayan yang menemukan sosok mayat, maka dia tidak jadi berlayar mencari ikan dan harus segera pulang, karena diyakini akan mendapat kesialan. Itu pula yang dilakukan nelayan yang menemukan jasad Pandoyo. Ini adalah surat yang ditulis Pak Ndio sebelum terjadi banjir bandang. Beliau menitipkan padaku dan berpesan agar surat ini diserahkan pada istri pertamanya jika sudah genap hendak pintu atau 2 tahun setelah kematian. Ucap sang sopir yang mengisyaratkan kalau waktu menyerahkan salat itu, seolah Pak Doyo sudah tahu jika mau takkan menjemputnya. Pak Doyo tahu
kalau dia akan meninggal dunia. Saat perjalanan dan terjadi kecelakaan, surat tersebut sudah disimpan sang sopir di rumahnya. Dan hari ini adalah tepat hendak pintu Pak Dio. Maka dia pun menyerahkan surat tersebut pada Mira sesuai alamat yang ditulis Pak Dio. Merasa amanat sudah tersampaikan, sang sopir langsung berpamitan pulang. Mira menyuruh agar beristirahat sebentar menunggu masakannya matang. Namun pria itu tetap ngotot pulang. Terlihat ada rasa cemas di wajahnya, seolah ada yang dikhawatirkan. Selepas kepergian sang sopir, Mira duduk tenang di bawah lampu neon, lalu membuka dan membaca isi surat perlahan. Mira membaca kata demi kata yang diawali permintaan maaf dari Pandoyo suami yang telah meninggalkannya. Selanjutnya Pak Doyo membeberkan alasan kenapa dia minggat, yang tidak oleh Nagala karena sering dibuat sakit hati oleh ayah mertuanya. Pak Doyok yang memang sering mabuk dan suka berjudi dianggap sebagai sampah. Ketika Mira tidak di rumah, sang mertua membangunkannya dengan menendang hingga tersungkur. Selanjutnya dia disuruh minggat meninggalkan Mira, dan jika tabiatnya sudah berubah, maka disuruh pulang kembali. Itulah sebab yang membuat Pak Doyo pergi. Tulisan berikutnya tentang kisah Doyo yang sangat merasa berdosa karena menumbalkan keluarga Mira. Namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah tercapai, seolah ada satu benteng yang melindungi keluarga Mira. Di akhir tulisan kembali, Doyo minta maaf dan berpamitan pada Mira. Dia berharap suatu saat Mira mengunjungi makamnya. Meski dipenuhi rasa kebencian, namun air mata menetes juga dari kerupuk mata Mira. Ia tidak tahu siapa yang bersalah, apakah ayahnya atau Kantoyo suaminya. Kini bagi Mira semua telah berlalu. Ia harus bisa menerima kenyataan dengan berdiri tegak. Adik-adiknya hanya berpasrah padanya. Belum sempat menutup surat, terdengar suara motor berhenti lalu dimatikan. Tidak berapa lama pintu ditutup disusul ucapan sawah. Mira masih mengenal suara itu. Dia pun beranjak membuka pintu. Dan benar dugaannya, lelaki yang datang adalah Diono, ayah kandung Mira. Setelah bersalaman dengan mencium telapak tangan, Mira langsung mendekap sang ayah penuh rasa rindu. Setelah dekapan dilepaskan, Pak Diono yang terlihat tegang menyuruh Mira ganti baju. Dia harus mengajak Mira ke suatu tempat demi mengakhiri kesialan yang dibuat oleh Doyo. Meski bingung dan penasaran, namun Mira menurut saja perintah ayahnya. Perjalanan panjang itu sampai di sebuah lokasi yang berdekatan dengan ujung alas roban. Di sana terdapat sebuah sendang, yang mana Mira harus mandi disertai bubur rampe yang sudah dipersiapkan sang ayah. Di antaranya juga terdapat bermacam kertas kecil yang tidak lain adalah Raja Kejawen. Pada saat Mira mandi sesuai yang diperintahkan, ayahnya sendiri berada di lain tempat yang agak jauh, sambil bersila membaca mantra. Awalnya Mira merasa tidak ada keanehan, namun menjelang bilas dia dikejutkan dengan munculnya ular sangat banyak dari dalam sendang. Ular berukuran sedang itu saling susul menyusul mengambil ke segala tempat, membuat Merah berteriak sambil melompat-lompat menghindar. Sungguh, pemandangan yang sangat mencekam dan membuat jantungnya berdetak tidak beraturan. Sesaat setelah ayahnya melempar sesuatu ke dalam sendang, ular-ular itu hilang secara tak kasat mata. Mira pun menuntaskan mandi sesuai arahan ayah. Dalam perjalanan pulang, ayahnya mengajak Mira beristirahat berteduh di rindang pepohonan. Disinilah rasa penasaran Mira meledak. Dia ingin ayahnya menceritakan tentang apa yang baru saja dilakukan. Selesai meminta maaf, sang ayah menjelaskan tentang apa sesungguhnya yang menerima keluarga mereka. Waktu itu selang sebulan dari kepergian Doyo. Secara kebetulan Pak Diono memergoki Doyo sedang melakukan hal mencurigakan. Itu karena Doyo sedang bersama seorang dukun yang cukup kesohor. Dari situlah Pak Diono tahu kalau Doyo melakukan sesuatu yang buruk. Dan karena merasa ada dendam yang disimpan Doyo padanya, maka Pak Diono memutuskan mencari bantuan orang benar yang lain. Benar saja, dari hasil penerangan yang dilakukan, diketahui kalau Doyo mengincarnya keluarga Pak Diono.
Dengan bantuan Mira yang masih sah sebagai istrinya, demi mempertahankan keluarga, Pak Diono pun melakukan serangkaian ritual dengan bimbingan orang pintar tersebut. Dan sejak saat itulah Pak Diono terpaksa pergi meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sebenarnya dia tidak ke Pulau Guru sesuai saat berpamitan, namun dia menjadi musafir dengan berjalan kaki dari satu tempat wingit ke tempat wingit lain di Pulau Jawa. Apa yang dilakoni itu pun membuahkan hasil. Pada saat petaka menjemput Doyo, seharusnya Tumbal beralih pada Mira yang juga sudah terdaftar dalam kesepakatan sebagai tumbal berikutnya. Namun Pak Diono mampu meredam putri ular, sehingga Mira serta saudara-saudaranya mampu terselamatkan. Meskipun saat adik-adik Mira sedang tidak baik-baik saja. Justru pada saat itu Pak Diono mampu mengolah uang yang diberikan putri Ula pada Mira, sehingga nasib Mira sempat membaik. Sayangnya semua harus berubah pada saat perceraian yang terjadi dengan Burhan. Uang yang telah dilepaskan magisnya oleh Pak Diono pun membuat petaka bagi Burhan. Siapapun dalam keluarganya yang ikut merasakan uang tersebut, maka dijadikan tumbal pengganti. Dan justru Burhan yang kondisinya memprihatinkan, karena terlebih dahulu diperbudak di alam jin. Pak Diono melanjutkan, sesuai perjanjian antara Doyo dan Putri Ular, 2 tahun setelah kematian Doyo, semua bisa diakhiri. Dengan gamblang, Pak Diono berkata bahwa semua akan menjadi baik-baik saja, karena dia sudah melakukan dialog dengan Putri Ular. Penuturan sang ayah membuat Mira merasa sangat bersalah. Dia yang baru tahu kalau Burhan serta keluarganya tidak bersalah pun ikut terdampak, membuatnya sangat prihatin. Ucapan sang ayah benar adanya. Semenjak saat itu, adik-adik Mira mulai pulih dengan sendiri. Sedangkan kabar buruk yang diterima adalah sopir Doyo diketahui meninggal dunia selepas menyerahkan surat kepadanya. Sang sopir diketahui digigit ular berbisa ketika dalam perjalanan pulang. Kabar buruk selanjutnya berasal dari Burhan. Setelah lepas dari koma, Burhan pun dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Namun dia ditemukan meninggal dunia dengan sebab yang sama, yakni digigit ular berbisa sewaktu di kamar mandi. Mira merasa menyesal karena belum sempat menjenguk mantan suaminya itu. Dan kabar buruk terakhir adalah kematian ayah Merah sendiri. Pak Diono ditemukan minggu dunia dengan banyak sekali gigitan ular berbisa di sekujur tubuh. Jasadnya ditemukan di dekat jembatan, di mana Ilbah menguap sang banjir menghabisi keluarga Doyun. Sungguh, kehilangan yang dalam dirasakan oleh Mira. Dia sangat berhutang pada ayahnya yang rela berkorban demi keluarga. Jika tidak ada Pak Giono, mumpung keluarganya tinggal nama. Tapi itulah garis kehidupan. Semua sudah tersenario dengan lika-likunya. Yang pasti, apapun jenis pesugihan yang dilakukan oleh seseorang, pasti akan meninggalkan penyesalan. Bahkan berdampak buruk bagi orang-orang di sekitar, termasuk keluarga sendiri. Hukum Tuhan akan datang pada saat yang tepat.